Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.20 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini tuh saya trading dari Kamis tanggal 4 September guys. Dan malam ini tuh ada news banyak sekali guys. Ada news high itu di sekitaran jam 19.15, di sekitaran jam 19.30 dan di sekitaran jam 21 guys. Jadi malam ini tuh newsnya sangat banyak sekali guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil. Karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa guys, pergerakan market di time frame H1, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan market di sini turun drop ke bawah guys. Turun drop ke bawah, terus setelah itu pergerakan marketnya di sini koreksi. Terus setelah itu pergerakan market di sesi Eropa di sini breakout ke atas lagi guys, breakout ke atas dan di sini koreksi lagi guys. Dan di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan naik ke atas guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai untuk area resisten atasnya sini. Terus resisten bawahnya kita coba tandai. Kita ambil di area sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya guys, support bawahnya sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle doji merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Di sini kita bisa tandai di candle merah doji ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan seperti biasa untuk trading plan kita malam ini, seperti biasa di sini kita bakalan menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan semua pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys.
Dan di sini kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini. Jadi untuk trading plan-nya sangat simpel sekali. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya seperti biasa. Untuk SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy guys? Padahal di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di sini malah belum menyentuh area resisten atasnya di sini guys. Tapi di sini saya coba ambil setup buy di area sini. Karena di sini kalau kita perhatikan di time frame M15 guys. Di area open market di sini kan membentuk resisten guys. Area open market di sini membentuk resisten dan di sini kita coba tandai biar kalian gak bingung guys. Oke, jadi di sini kan area open market di sini kan membentuk resisten guys. Dan di sini saya lihat dari struktur market di time frame M5, pergerakan market di sini bakalan ngebreak area resisten di area sini guys. Di sini setelah open market tadi pergerakan market kan di sini turun ke bawah, mencoba meretest area support di sini, tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya langsung naik ke atas guys. Dan di sini mencoba meretest area resisten di sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini turun lagi ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Karena di candle hijau ini adalah candle momentum guys. Di candle hijau ini mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini. Dan di sini kalau kita perhatikan di candle hijau ini juga mampu ngebreak area base di sini guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Karena di sini sudah jelas bahwa pergerakan market bakalan ngebreak area resisten di sini guys. Jadi di sini saya gak perlu nunggu pergerakan market itu ngebreak area resisten atasnya di sini. Cukup resisten di area open market di sini saya coba ambil setup buy guys. Dan di sini tinggal kita tunggu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.018.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini tadi saya trading menggunakan setup OMUS. Jadi di sini tadi itu saya entry itu nggak nunggu pergerakan market itu ngebreak area resisten atau area base di sini guys. Karena di sini kalau kita perhatikan di time frame M15 di area open market di sini kan membentuk resisten guys. Area open market di sini itu membentuk resisten. Makanya untuk area resisten yang terdekat dari area open marketnya di sini itu di area sini guys. Dan tadi itu saya lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Di time frame M5 ketika open market tadi pergerakan market di sini kan turun ke bawah guys. Mencoba meretest area base atau area support di sini.
Tapi pergerakan market di sini tuh gak mampu guys. Pergerakan market di sini naik ke atas dan di sini mencoba nge-break area resisten atasnya di sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini turun lagi ke bawah guys, mencoba nge-break area support di sini lagi. Dan di sini pergerakan marketnya gak mampu guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas. Dan ketika candle hijau ini kebentuk guys, saya coba ambil setup buy guys. Karena di sini saya lihatnya candle hijau ini adalah candle momentum. Karena di candle hijau ini sudah mampu nge-break area resisten yang baru aja dibuat ini guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy. Dan di sini kalau kita perhatikan candle hijau ini juga mampu nge-break area resisten atau area base di sini guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya entry buy di area sini guys, pergerakan market di sini langsung naik ke atas guys dan mengenai take profit kita guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.018.000 guys. Di sini kita bisa profit lagi menggunakan setup Omus. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.